Cobaan itu bisa jadi enak. Seperti Nabi Yusuf. Cobaannya Nabi Yusuf itu enak. Diuber-uber wong wedok ayu itu enak. Ayo gak enak. Ayo coba. Pasti enak. Pasti seneng. Gak mungkin orang laki diuber wedok. Astagfirullah. Gak mus. Ya itu mungkin. Ya kalau sudah jadi wali mungkin begitu. Kalau wali murid ini tidak pernah aman. Hati ini jangan pernah merasa bahwa hati kita itu sudah selamat. Itu yang paling bahaya. Seseorang yang muslim yang bertakwa kepada Allah, dia akan banyak bertakwa dan hatinya selalu takut imannya hilang. Itu muslim yang baik. Muslim yang baik itu dia akan bertakwa kepada Allah dan dia takut hatinya lepas iman. Itu muslim yang baik. Kalau hati itu ada rasa munafik, dia tidak banyak beramal dan dia merasa aman. Dapatkan kaos spesial Vertizon di Vertizon Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para asatid yang mungkin hadirin hadirat, calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, puji syukur pada sore hari ini bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan di cuaca yang sangat luar biasa. Syahdu, semoga diberi panjang umur, sehat selamat ya. Khususnya teman-teman yang ada di Rumah Warna juga. Dan topik kita ada hubungannya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana tidak ada manfaat harta atau anak atau keluarga kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik. Di dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila qulubikum wala ila suwari, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan Imam Muslim. Ada ayatnya, ada hadisnya. Di yang lain Allah juga berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah rugi orang yang merusak hati dan telah untung orang yang mensucikan hati. Sehingga hati itu adalah tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik itu tidak menjadi satu acuan orang itu selamat atau tidak. Ini setiap hari riwah-riwingin terus saja. Saya ini baru mendarat kok langsung di ini. Mungkin dicurigai aku residivis. Iya, residivis. Iya. Oh kemarin ya Allah, iya ya oh, sini wong Malang ae. Lah ya enggak tahu saya. Tahu-tahu moro-moro wis enggak ada. Saya juga enggak tahu. Wis. Iya, dibales aku ya. Jadi hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah bahwa hati itu tempat dipandang oleh Allah. Sehingga hati yang baik itu berhak untuk mendapatkan yang baik. Jika fisik yang dilihat oleh Allah, maka kita ini orang Indonesia mungkin yang terakhir masuk surga setelah orang-orang yang ada di Eropa. Bukan, mereka fisiknya lebih baik. Tubuhnya lebih tinggi, matanya warnanya biru, ada yang abu-abu, kadang putih juga. Nah, dengan fisik yang lebih baik, tinggi, ganteng, kulit putih, rambutnya pirang. Kalau kita kan pirang hiji. Jadi beda. Fisik itu mereka lebih baik. Tapi Allah tidak melihat fisik. Sehingga mungkin fisik itu bisa diberi naik turun oleh Allah. Tapi kalau hati semua diberi nol. Suruh mengisi dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat-sahabat yang memiliki kekurangan fisik.
Seperti sahabat Bilal bin Rabah, itu muadzinnya Rasul SAW, itu adalah seorang yang sangat sederhana fisiknya, wajahnya, kulitnya itu sederhana. Karena dia mantan budak dari Habasyah, Ethiopia. Maka kalau seandainya Rasul SAW itu memilih yang ganteng-ganteng untuk di sebelahnya Nabi, maka Rasul tidak akan milih Bilal untuk jadi muadzinnya. Satu amalan sahabat yang sampai sekarang tetap dilakukan itu diantaranya adalah sahabat Bilal. Adzan itu di Jogja, di Malang, dimanapun, di Jepang, di Wakanda, itu juga adzan itu tetap ada. Sehari 5 kali. Seperti juga pembawa sendalnya Nabi Muhammad SAW itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang kemana-mana sandal Rasul dibawa dengan pakaian yang baik. Itu tingginya sama dengan sahabat lain kalau dia berdiri, sama dengan sahabat lain kalau duduk. Ya, jadi kalau beliau berdiri itu sahabat duduk itu tingginya sama. Berarti kan enggak, saya tidak mau nyebut. Tapi jadi seorang yang luar biasa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan luar biasa. Maka Allah tidak melihat fisik, tapi Allah melihat kepada hati. Makanya hati ini dibersihkan sebaik-baiknya. Karena hati inilah tempat untuk yakin kepada Allah. Orang bisa mengatakan saya itu ke Allah luar biasa. Saya itu sholatnya begini. Saya itu amal saya begini. Tapi hati itu tidak bisa berbohong. Amal itu bisa berbohong, tapi hati itu tidak bisa berbohong. Saya bisa saja pura-pura sholat. Allahu Akbar. Padahal ngadep etan. Misalnya saya pura-pura sholat. Bisa tubuh saya pura-pura sholat. Padahal hati saya sedang tidak sholat, itu bisa. Saya tidak pakai niat, saya tidak pakai wudhu. Saya pura-pura biar dilihat ketok kok yo saya pura-pura sholat. Bisa. Tapi hati saya Allah tahu. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Hati itu tidak bisa berbohong. Kalau amal bisa bohong. Tapi hati tidak bisa bohong. Allah tahu hati kita dan bagaimana niat kita. Dan itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur seseorang itu selamat atau tidak. Sehingga dikatakan oleh Allah seperti yang saya sampaikan tadi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan manfaat harta, tahta dan semuanya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau hati yang sehat. Karena di ayat yang lain Allah juga berfirman fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang munafik dan kafir itu yang hatinya sakit. Marad itu sakit pakai dot. Marada itu sakit. Amrod itu penyakit pakai dot. Tapi kalau amrod pakai dal itu artinya wong lanang sing seperti perempuan. BTS itu amrod, ya kan? Amrod itu pakai dal, amrod, bukan amrod pakai dot, bukan amrod pakai dal. Sehingga amrod itu orang-orang sakit. Tapi kalau amrod itu orang-orang sakit. Kalau amrod itu laki yang medoi. Ya wajahnya ganteng tapi cantik. Ada kan? Dan golongannya K-pop itu. Dan semuanya rata-rata memang begitu. Nah, sehingga fi qulubihim maradun kata Allah, di hati mereka itu ada sakit. Ada sakit nifak, munafik, ada sakit tidak beriman. Tapi azabnya orang munafik itu di atas orang yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir masih ada yang baik. Non muslim baik itu masih ada. Tapi munafik baik itu tidak mungkin. Iku lho munafik tapi wapik wongin. Tidak mungkin sudah begitu. Orang munafik itu mana mungkin baik. Abdullah bin Ubay, musuh Nabi Muhammad SAW. Itu kalau di depan Rasulullah, waduh, wis. Menjilat. Jadi bahasa Indonesianya itu mengatok, ya, mengatok. Dia itu kalau di depan, ya kan ngatok kan bahasanya. Itu kalau ini masjid dia di depan masjid itu. Dia woro-woro, ayo Jumatan gitu. Abdullah bin Ubay itu begitu. Ayo semuanya Jumatan. Ini loh Nabi Muhammad ayo ditolong. Semua orang pertamanya pikir dia ini benar.
Tapi setelah dia melakukan hal-hal yang buruk dari kemunafikan, semua orang akhirnya benci sama dia luar biasa. Dan ketika mati, Rasul dilarang oleh Allah mendoakan Abdullah bin Ubay, dilarang. Jangan disolati dan jangan didoakan karena sesungguhnya dia kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak pernah keluar dari Islam. Dia tetap menyaksikan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi tidak boleh disolati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu tidak punya dendam pribadi. Ketika Abdullah bin Ubay mati, anaknya itu datang. Ya Rasul, ayah saya ini meninggal. Abdullah bin Ubay. Abdullah juga namanya. Itu Nabi Muhammad SAW itu langsung, ayo, segera kita datang. Berarti Nabi Muhammad tidak ada dendam pribadi. Tapi Allah itu punya rasa cemburu. Allah itu punya rasa cemburu. Apa rasa cemburunya Allah? Kalau hal-hal yang diharamkan oleh Allah didatangi atau kekasihnya digarai. Digarai bahasa Indonesia ya apa? Hah? Dikerjai. Kalau kekasihnya Allah digarai, dikerjain, itu Allah cemburu. Kadang yang dikerjain sudah memaafkan, Allah tidak memaafkan. Contohnya Abdullah bin Ubay ini dimaafkan sama Rasul. Di antara yang paling jahat dari fitnahnya Abdullah bin Ubay adalah mengatakan Siti Aisyah katanya selingkuh. Di usia Siti Aisyah yang ke-12 tahun. Jadi Siti Aisyah umur 12 tahun dikatakan bahwa dia selingkuh. Dan dia yang paling ngompori itu. Hashtag dan lain sebagainya. Makanya dia, Abdullah bin Ubay itu ketika mati, Rasul maafkan dia. Tapi Allah tidak mau maafkan. Itulah bukti cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kafir itu lain. Dia masih mungkin baik. Tapi kalau orang munafik tidak mungkin baik. Jadi ada hati yang sakit seperti hatinya orang munafik dan kafir. Ada hati yang salim. Salim itu selamat. Ya semoga hati kita ini. Hati-hati yang memang madhep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hati bertemu di jalan jadinya hati-hati di jalan. Jadi hati ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini dilihat. Maka bagaimana dengan hati kita? Hati itu bisa jadi baik, hati itu bisa jadi buruk. Kalau kita mau usaha. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya, telah merugi orang yang mengotorinya. Maksudnya di sini bahwa mengotori atau membersihkan itu orangnya mau atau tidak. Karena kembali ke orangnya. Makanya kadang kan begini, mandar hatiku iki cek iso bersih apa ya? Dibersihani. Saya sering dapat pertanyaan itu. Gimana caranya sabar? Ya sabar. Gimana caranya istiqomah untuk bisa syukur? Ya bersyukur. Tidak ada doa untuk begitu kalau tidak ada usaha. Jadi harus memang dipaksa. Ya apa caranya sabar? Ya dipaksa. Push the limit. Ya, katanya itu push the limit. Apa push the limit itu coaching? Push itu paksa atau tekan atau doronglah batasan kita. Kita ini bisa memaksa batasan kita itu supaya lebih besar. Jadi kalau kita itu merasa bahwa saya itu kalau kehilangan uang 10.000 itu saya masih sabar. Kalau 20.000 itu saya tidak sabar. Ketika kehilangan 20 dipaksa sabar nanti naik. Nanti kalau 100.000 baru berat. Dipaksa lagi. Terus begitu. Jadi memang dipaksa dan tidak akan Allah memberikan cobaan kepada seseorang kecuali Allah tahu kalau dia maksa dia bisa. Tidak mungkin diberi cobaan seseorang yang Allah tahu bahwa kalau saya kasih dia tidak kuat. Tidak mungkin. Makanya kadang-kadang beda-beda cobaan manusia. Jangan pernah melihat saya begini kok itu lebih enak. Tidak mungkin. Karena cobaan itu sifatnya bisa jadi enak, bisa jadi tidak enak. Tinggal hati kita nerimanya gimana. Ada yang cobaan itu dari rumah tangga contohnya. Dari suaminya. Atau dari istrinya. Atau suami istri baik dari anaknya. Atau semua istri anak baik semua rezekinya. Rezeki baik rumahnya belum punya. Rumah dikasih semua sudah cangkep. Sudah perfect. Tapi masih ada cobaan lagi apa? Syukur tidak kepada Allah. Karena cobaan itu tidak selalu jelek. Cobaan itu tidak selalu banjir, kemudian topan, lesus, kemudian meteor tiba, kucing mati. Bukan hanya itu.
Cobaan itu bisa jadi enak. Seperti Nabi Yusuf. Cobaannya Nabi Yusuf itu enak. Diuber-uber wong wedok ayu itu enak. Ayo gak enak. Ayo coba. Pasti enak. Pasti seneng. Gak mungkin orang laki diuber wedok. Astagfirullah. Gak mus. Ya itu mungkin. Ya kalau sudah jadi wali mungkin begitu. Kalau wali murid ini tidak pernah aman. Hati ini jangan pernah merasa bahwa hati kita itu sudah selamat. Itu yang paling bahaya. Seseorang yang muslim yang bertakwa kepada Allah, dia akan banyak bertakwa dan hatinya selalu takut imannya hilang. Itu muslim yang baik. Muslim yang baik itu dia akan bertakwa kepada Allah dan dia takut hatinya lepas iman. Itu muslim yang baik. Kalau hati itu ada rasa munafik, dia tidak banyak beramal dan dia merasa aman. Seperti saya beri contoh, ada seorang, ini agak menggok sedikit masalah bahaya perzinahan ya. Ada satu ustadz saya tahu, dia punya pondok dan istrinya bunyai, masih muda, sudah punya anak, baru ngafalkan Quran. Berarti kan istiqomahnya luar biasa ini. Kan berat, anaknya 4 atau berapa baru ngafal Quran. Dan hafal, Masya Allah. Berarti kan perjuangannya luar biasa. Anak 4 ngafal Quran sukses. Subhanallah, pernah saya ketemu sama beliau ini di satu acara. Kemudian waktu naik mobil, saya nyetir bawa mobilnya mertua, mobil sedan. Kan berarti cuman 5 orang. Ustadznya yang punya pondok ini tadi, karena kita mau berangkat bareng, istrinya duduk di belakang dengan santrinya, laki. Si ustadz duduk di depan. Saya bilang, loh ustadz keliru duduknya ustadz. Oh gimana, mestinya istri sampean suruh duduk sebelah saya. Kan gitu. Jenengan itu duduk di belakang, santri jenengan yang laki suruh duduk sama saya. Loh, kan nanti saya tidak nemenin jenengan. Loh, coba masalah ngoncoi. Ini di belakang bisa cubit-cubitan nanti ini. Oh gitu ya, ya saya tidak ada perasaan. Loh, gak iso. Jangan pakai tidak ada perasaan, jangan husnudon kalau sama masalah zina. Tidak ada husnudon masalah zina. Insya Allah kau nak popo, gak iso. Harus suudon. Urusan zina harus suudon. Dapat berapa waktu? Mungkin 2 tahun datang ustadz itu mengatakan, Bib saya sudah firok. Astagfirullah. Kok mendadak? Enggak, saya ini cerita. Ternyata istri saya itu mengadakan perselingkuhan dengan santri saya. Di rumah saya. Ketangkep basah. 4 kali. 4 kali. Bayang no sabare. Bayang no sabare ustadz itu. Ketangkep basah itu 4 kali. Dimaafkan. Lagi. Dimaafkan lagi, dimaafkan saya 4 kali. Sekelandas. Ini podo ngerti ilmu nih. Makanya hati-hati, laki-laki perempuan itu jangan pernah gini. Hati saya itu tidak ada apa-apa. Kita cuman ngaji. Oh, iya sekarang. Tahun depan, Islam. Makanya hati ini hati-hati. Dibersihkan dengan hal-hal yang baik. Supaya kita tahu kepada Allah itu bagaimana.